Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan juga selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua sebelum kita berbaring tidur pada malam hari ini, Jumat malam tanggal 18 Agustus 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, waktu begitu cepat, kita sudah menjalani separuh dari bulan Agustus ini. Kemarin kita sudah melaksanakan ucapan syukur untuk Dirgahayu Republik Indonesia tercinta untuk ke-78 tahun. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan sudah pelihara hari ulang tahun saya juga kemarin, tepat 17 Agustus. Saya dilahirkan tahun 1956. Jadi sampai hari ini usia saya 67 tahun dan akan memasuki 68 tahun. Karena sekarang sudah tanggal 18 Agustus, berarti akan menjalani 68 tahun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya komit dengan Tuhan, saya mau setia Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Saya menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mau menjadi pelaku firman. Biar kita menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus. Menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu, saya bersama keluarga. Supaya menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus. Seperti dalam Keluaran 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Mari, sesuai dengan firman Tuhan, kita menjadikan diri kita harta kesayangan Tuhan. Apabila kita mau setia sama Tuhan, rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini bukan dari saya, tapi mulut saya ciptaan Tuhan. Dan atas perintah Tuhan saya menyampaikan firman Tuhan ini, supaya kita taat, supaya kita menjadi pelaku firman, sehingga nanti kelak kita menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 143 ayat ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin, haleluya, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi
semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai. Ku mau belajar setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Kami mau baca firman-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami berbaring tidur, kami butuh firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Bapakku, ampuni segala dosa, ampuni segala salah, segala kekurangan, kekilapan. Ampun, sucikanlah hidupku Bapa, bentuklah hidupku serupa dengan Kristus. Biar hari demi hari hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan kami. Engkau sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara firman Tuhan Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu Bapa, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di tanah yang rata berarti hati kita harus bersih lurus, rata, tidak lekuk-lekuk, tidak bengkok-bengkok. Kata firman Tuhan dalam Injil Matius, ya, tanah yang baik Tuhan, bentuk hidupku tanah yang baik supaya berbuah. Ya, hidup kita dibentuk melalui firman Tuhan. Oleh karena itu belajar kita mau taat, ya, sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Mari kita belajar untuk melakukan, kerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itu firman Tuhan. Ya, di antara Bapak Ibu, tidak semua ini yang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua cinta Yesus. Hanya mulutnya tok cinta Tuhan, tapi perilakunya tidak cinta Tuhan.
Termasuk hamba-hamba Tuhan, mari belajar kita harus sesuai linear. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita kerjakan. Nah, takut nanti. Kalau nanti Tuhan sudah panggil, ya, waktu bertobat sudah tertutup. Jangan sampai nanti pintu tertutup. Tapi selagi saat ini pintu terbuka, kasih kamu, mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Taatlah kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, pada malam hari kita baca Yeskel Fatsal yang ke-9. Puji Tuhan. Besok pagi kita baca Yeskel pasal 10. Oh, terus-terusan kita sampai Yesus datang. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, luar biasa. Tuhan sudah pelihara saya. Beberapa saat yang lalu saya pergi pelayanan ke Korea, ke Seoul. Oh, luar biasa. Saya menikmati hadirat Tuhan di gereja terbesar di Seoul, Korea Selatan, saudara, ya. Di hamba Tuhan almarhum pendeta Yonggi Cho. Tapi mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi ada penggantinya, para hamba itu kerajaan besar sekali. Belum pernah saya melihat gereja sebesar itu, ya, terbesar di Seoul itu, saudara. Ya, puluhan ribu orang-orang pada datang kepada Yesus. Antri ibadahnya, saudara. Terlambat sudah tidak bisa masuk. Dan saya menikmati hadirat Tuhan, musiknya lengkap, saudara. Saya bisa main piano, bisa memujiakan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati pertolongan dan berkat Tuhan luar biasa bersama keluarga. Bersama Bapak, Ibu, ada berapa hamba Tuhan. Dan semuanya itu oleh kemurahan Tuhan. Dan makin hari, makin kita mencintai Yesus. Jadilah pelaku firman, menjadi perkenanan Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Yeskel pasal 9 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di setiap yang terdapat suatu alat penulis. Mereka masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Kalau kita di sini 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas, ini 6 malaikat Tuhan, sudah. Semuanya malaikat itu yang menghadap ke utara, ya, masing-masing dengan alat pemukul tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan yang di sini, ya. Ini juga malaikat, jadi 7 perintah dari Tuhan malaikat, ya. Dan ternyata malaikat Tuhan diperintahkan semua Tuhan itu taat untuk melakukan apa, saudara? Lihat ini, ayat ketiga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas karub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis dianya. Coba nih, Tuhan panggil orang-orang yang punya alat penulis di sini. Lihat ya, berpakaian lenan. Siapa itu? Lihat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalan dari tengah kota itu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dai orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Huruf T, T dalam tulisan bahasa Ibrani tahu, huruf yang terakhir tahu. Dan kalau T ini, menurut saya pribadi, saya punya pandangan, ya, T itu adalah Tuhan. Jadi artinya, tulislah huruf Tuhan pada dai orang yang cinta Tuhan. Yang saat ini melayani pekerjaan Tuhan mungkin banyak pencobaan, banyak pikul salib, tapi setia kepada Tuhan. Dan ternyata kalau ada huruf T, lihat, perhatikan saudara, itu di dalam perlindungan Tuhan, disisihkan. Ada perkecualian, saudara. Lihat ini, saya baca berikutnya. Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang, jangan kenal belas kasihan. Ada hukuman Tuhan. Kalau Tuhan sudah marah, saudara, selesai, saudara. Ya, tidak ada belas kasihan. Kenapa? Tuhan sudah marah, terlambat. Kalau minta belas kasihan Tuhan dari saat ini, bertobat, ikutilah firman Tuhan. T, tahu Tuhan. Ya, terus berikutnya, orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, nah ini yang saya katakan tadi, semua orang yang ditandai dengan huruf T yang ada nama Tuhan, ya, jangan singgung. Coba nih, di dalam pemeliharaan Tuhan. Oh, luar biasa. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait sucinya. Perhatikan, saudara, ya, huruf T Tuhan, ternyata itu di dalam perlindungan Tuhan.
Dalam surat 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dan kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Ini firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Jadi kalau orang-orang cinta Tuhan, ada Tuhan, huruf T tahu dalam bahasa Ibrani. Huruf yang terakhir dalam bahasa Ibrani. Saya punya tafsiran T itu, pribadi punya tafsiran. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, minta izin kepada Tuhan, T saya sampaikan tentang Tuhan. Jadi kalau kita ada Tuhan dalam hati kita, ada firman Tuhan. Dan ternyata di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14 juga tertulis. Wahyu 22 14 sama, saudara. Dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ada nama T, ada nama Tuhan Yesus, ada nama firman Allah. Ada pelaku-pelaku firman Tuhan dikatakan sini juga di dahi. Jangan dikatakan huruf T, tapi semua orang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Karena apa? Karena ada nama Tuhan di dahi mereka. Huruf T lah, tulis huruf T pada dahi orang yang ayat keempat tuh. Ternyata sama dengan ayat yang keempat. Wahyu 22 ayat yang keempat lagi. Sama-sama ayat yang keempat. Dan ada sama tertulis nama di dahi mereka. Dan T itu bicara Tuhan Yesus adalah firman Allah. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terus berikutnya saya mau baca ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota, mati di binasa, saudara. Ayat 8, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarmu atas Yerusalem? Ayat ke-9, jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh dengan ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Pantesan ada sama-sama tejo, Tuhan. Karena mereka merasa sudah nggak ada Tuhan. Padahal Tuhan berfirman kan dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 yang saya sudah katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu persis. Saya pada waktu menyampaikan firman Tuhan pada malam hari, Tuhan tahu persis. Dan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, siapa mendengar firman Tuhan, dia tahu persis. Tuhan tidak bisa dibohongin. Takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Ayat 11 yang terakhir. Lihat, orang berpakaian lengan itu dan mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan. Amin. Di sini berarti setiap orang yang punya tanda T tadi, ya, yang punya cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia dikatakan, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Amin. Berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, termasuk saya, kita mau belajar taat. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Kapan Bapak Ibu? Kapan kalau bukan dari saat ini? Selagi kesempatan masih ada, selagi kasih karunia Allah masih turun bersama kita dari Bapa kita Yahweh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau taat. Komit kita ke Tuhan. Aku mau turut firman Tuhan. Aku menjadi pelaku firman Tuhan. Aku mau hidup seturut kehendak-Mu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum berbagi tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan seperti tadi firman Allah katakan ayat 11. Aku sudah kerjakan seperti Engkau perintahkan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.